siswa kelas 11, selamat datang di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang dinamika rotasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang energi kinetik rotasi. Jadi, ketika benda bergerak, memutar atau melingkar atau bergerak rotasi, benda ini juga akan memiliki energi kinetik. Kita sudah mempelajari energi kinetik di kelas 10 dan kita tahu bersama bahwa rumus untuk mencari energi kinetik adalah 1/2 mv². Nah, dari rumus ini kita bisa mendapatkan rumus energi kinetik untuk benda yang bergerak rotasi. Dari rumus ini, untuk V atau kecepatan itu sama dengan omega kali R atau kecepatan sudut kali R. Karena kita bicara saat ini tentang gerakan rotasi, berarti V ini harus diganti dengan omega kali R atau kecepatan sudut kali R. Sehingga rumus energi kinetiknya akan menjadi seperti ini. EK sama dengan 1/2 M omega kali R pangkat 2. Kalau diselesaikan secara matematis, nantinya jadinya seperti ini. Rumusnya adalah EK sama dengan 1/2 M omega kuadrat kali R kuadrat. Kita ingat bahwa M kali R kuadrat itu adalah momen inersia. Sekali lagi, M kali R kuadrat itu adalah momen inersia yang sudah kita pelajari terlebih dahulu. Sehingga kita bisa ganti M kali R kuadrat ini dengan I atau momen inersia, sehingga rumus energi kinetik rotasi atau rumus energi kinetik untuk benda yang bergerak memutar atau rotasi adalah 1/2 I kali omega kuadrat, di mana EK itu adalah energi kinetik, satuannya joule, I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, omega adalah kecepatan sudut, satuannya rad per second. Selanjutnya mari kita melihat contoh soal. Sebuah cincin berjari-jari 10 cm melakukan gerakan rotasi dengan frekuensi 3 Hz. Jika momen inersianya 20 kg meter pangkat 2, berapakah energi kinetik yang dihasilkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita analisis terlebih dahulu soal tersebut, apa saja yang diketahui dan ditanya. Pada soal diketahui jari-jari 10 cm kita salin ke meter menjadi 0,1 meter. Momen inersianya 20 kg meter kuadrat dan ada frekuensi 3 Hz. Yang ditanya adalah energi kinetik. Penyelesaiannya, kita gunakan rumus energi kinetik, yaitu energi kinetik rotasi yaitu 1/2 kali momen inersia kali kecepatan sudut pangkat 2 atau EK sama dengan 1/2 I omega kuadrat. Dalam soal omega memang tidak diketahui. Nah, untuk mendapatkan omega, kita gunakan rumus yang sudah dipelajari di kelas 10 tentang kecepatan sudut, yaitu omega sama dengan 2pi kali R kali F. Jadi rumus ini sudah ada di kelas 10 waktu lalu ketika kita belajar tentang gerak rotasi, yaitu omega sama dengan 2pi kali R kali F. Sehingga rumus dari energi kinetik rotasi bisa kita tuliskan sebagai berikut. EK sama dengan 1/2, kita langsung ganti yang I atau momen inersianya dengan 20 kg meter kuadrat, kemudian dikalikan dengan omeganya. Kita ganti omega dengan rumus yang tadi, 2pi kali R kali F, kita kuadratkan. Akhirnya jadinya seperti ini. Kita ganti semua angka yang sudah ada. Momen inersianya 20 kg meter kuadrat, kemudian 2 kali dengan pi kita gunakan 22/7, kemudian R 0,1 dan F atau frekuensi 3. Kita selesaikan matematikanya. Untuk yang 2 kali 22/7 kali 0,3 kali 3, akhirnya dapat 1,88.
Nanti kita akan kuadratkan sehingga dapat 1,88 dikuadratkan jadi 3,54. Kemudian kita kalikan dengan 1/2 dan 20 kg meter kuadrat, akhirnya didapatlah 1/2 kali 70,9. Akhirnya dapat energi kinetik rotasi untuk soal ini adalah 35,4 Joule. Selanjutnya kita akan melihat energi kinetik rotasi ketika benda itu sedang menggelinding. Misalnya ada sebuah silinder pejal seperti gambar dan melakukan gerakan seperti ini. Jadi ketika dia menggelinding ada gerakan rotasi dan ada gerakan translasi. Jadi pada kasus ini benda mengalami dua gerakan, yaitu gerakan rotasi sekaligus dengan gerakan translasi. Gerakan rotasinya menghasilkan kecepatan sudut yaitu omega, dan gerakan translasinya menghasilkan gerakan kecepatan biasa. Jadi pada gerakan benda menggelinding seperti ini, benda melakukan gerakan yaitu gerakan translasi dan gerakan rotasi. Nah, untuk mendapatkan energi kinetik totalnya, kita jumlahkan energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi disimbolkan dengan EKT, sementara energi kinetik rotasi disimbolkan dengan EKR. Akhirnya kita tahu bersama bahwa energi kinetik translasi rumusnya adalah 1/2 mv kuadrat ditambah dengan rumus energi kinetik rotasi yaitu 1/2 I kali omega kuadrat. Inilah rumus energi kinetik jika benda itu sementara menggelinding yang melakukan dua gerakan, yaitu gerakan translasi sekaligus gerakan rotasi. Selanjutnya mari kita lihat gerakan benda yang menggelinding di bidang miring. Misalnya seperti pada gambar ada bidang miring yang ketinggiannya adalah H dan membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Kemudian ada benda silinder pejal yang akan menggelinding sepanjang papan bidang miring ini seperti pada animasi berikut. Nah, pada kasus ini benda juga mengalami dua gerakan, yaitu gerakan translasi yang arahnya sepanjang papan luncur, papan bidang miringnya, dan juga gerakan rotasi yang dilakukan oleh benda silinder pejal ini. Gerakan rotasi menghasilkan kecepatan sudut omega dan gerakan translasi menghasilkan kecepatan yang biasa yaitu v. Nah, mari kita analisis gaya-gaya yang bekerja pada benda. Pada kasus ini gaya yang bekerja pada benda ada yang pertama adalah gaya berat disimbolkan dengan W yang arahnya ke bawah atau ke pusat inti bumi. Kemudian ada gaya gesek yang disimbolkan dengan F karena dianggap bahwa papan ini kasar sehingga menghasilkan gaya gesek sebesar F. Nah, gaya berat ini kita proyeksikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Pertama, ke arah sumbu Y menghasilkan W cos theta. Kemudian arah sumbu X menghasilkan W sin theta. Kemudian ada juga gaya normal yang membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang miring. Ada gaya normalnya yang disimbolkan dengan N. Nah, di silinder pejal yang menggelinding ini dianggap melakukan gerakan menggelinding pada arah sumbu X. Kita harus tahu juga bahwa ada energi potensial
ketika benda ini sementara menggelinding, yaitu di mana energi potensialnya akan bernilai maksimum atau sangat besar pada saat silinder ini ada di puncak bidang miringnya, atau ada di paling tinggi atau di H. Kemudian selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik translasinya dan energi kinetik rotasinya itu akan bernilai sangat besar atau maksimum ketika benda atau silinder ini berada pada dasar bidang miring atau berada di posisi yang terakhir sini. Jadi kebalikan ya, energi potensialnya yang paling besar ada di posisi pertama yang ada di paling atas, sementara energi kinetik translasi dan rotasinya akan besar kalau ada di dasar silinder, dasar dari bidang miring. Nah, selanjutnya pada bidang miring ini akan berlaku rumus energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi itu sama dengan energi potensial. Jadi EKT tambah EKR sama dengan EP. Kita tahu energi kinetik translasi itu rumusnya adalah 1/2 mv kuadrat. Sementara energi kinetik rotasi rumusnya adalah 1/2 I kali omega kuadrat. Dan energi potensialnya adalah M kali G kali H. Jadi kita masukkan setiap rumus yang ada. Selanjutnya kita tahu juga bahwa di slide sebelumnya kecepatan biasa itu sama dengan kecepatan sudut kali R. Jadi V sama dengan omega kali R. Sehingga omega kalau diputar rumusnya nanti kita dapatkan omeganya. Omega sama dengan V kali V per R. Sehingga omega yang ini bisa kita ganti dengan V dibagi dengan R, sehingga rumusnya jadi seperti ini. V nanti yang diganti adalah yang ini. Jadi V per R dikuadratkan. Kalau kita kalau kita selesaikan matematikanya, diputar-putar rumusnya untuk mendapatkan V, karena ujung-ujungnya kita akan cari V-nya. Kita putar rumusnya sampai akhirnya dapat V kuadrat. Akhirnya rumusnya jadi seperti ini. Ini diputar rumusnya jadinya 2mgh dibagi dengan M tambah km R kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat dengan R kuadrat ini bisa habis bagi, sehingga rumusnya jadi seperti ini. R-nya sudah hilang, tidak ada lagi R karena habis bagi. Kemudian selanjutnya M dengan M juga ada yang bisa habis bagi, perhitungan matematikanya, sehingga rumusnya bisa jadi seperti ini. V kuadrat sama dengan 2GH dibagi dengan 1 tambah K. K ini adalah konstanta. Nanti akhirnya karena ini masih V kuadrat, kita mencari V saja, berarti kita akarkan semua yang ada di sebelah kanan ini, ruas kanan. Akhirnya rumus akhir untuk V adalah akar dari 2GH per 1 tambah K. Ini rumus untuk mencari kecepatan biasanya. Kecepatan translasi yaitu akar dari 2GH per 1 tambah K. Nah, K ini adalah konstanta atau suatu harga, yaitu bilangan konstanta pada momen inersia. Waktu lalu kita belajar tentang rumus momen inersia dari berbagai macam benda. Ada bilangan konstanta di depan rumus dari momen inersia. Misalnya, rumus momen inersianya adalah 1/2 mr kuadrat. Ini adalah silinder ya, rumus momen inersia dari silinder. Nah, yang 1/2 ini disebut konstanta. Nah, berarti seperti ini boleh diganti dengan 1/2. Jadi K-nya ya konstanta untuk rumus yang ini adalah 1/2. 1/2 berarti 1/2 ini yang akan digunakan di rumus yang ini. Jadi tergantung bendanya. Kalau bendanya silinder berarti pakai 1/2 di sini. Kalau bendanya bola pejal lain lagi,
5/3 kalau tidak salah. Kemudian ada lagi bola berongga, ada lagi batang, tergantung dari benda tersebut. Jadi konstanta ini tergantung benda apa yang digunakan. Selanjutnya mari kita lihat contoh soal. Sebuah bola pejal dengan jari-jari 0,5 meter dan bermassa 3 kg berada di puncak bidang miring dengan ketinggian 2 meter. Bola pejal ini kemudian menggelinding menuruni bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat dengan bidang datar. Tentukanlah kecepatan sudut bola saat tiba di dasar bidang miring. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita analisa terlebih dahulu apa-apa saja yang diketahui dalam soal. Dalam soal yang diketahui adalah yang pertama, jari-jari atau R sama dengan 0,5 meter, H atau ketinggian 2 meter, M atau massa 3 kg. Yang ditanya adalah omega atau kecepatan sudutnya. Untuk mendapatkan nilai omega, kita gunakan rumus omega sama dengan V per R. Sekali lagi, kita gunakan rumus omega sama dengan V per R. Namun, yang tidak diketahui dalam rumus ini adalah nilai V-nya atau nilai kecepatan translasinya. Sementara untuk nilai R sudah ada 0,5 meter. Sehingga perlu kita cari terlebih dahulu nilai dari kecepatan translasinya atau V. Untuk mendapatkan nilai kecepatan translasinya atau kecepatan V-nya, kita gunakan rumus V sama dengan akar 2GH per 1 tambah K. Nah, untuk nilai K-nya atau nilai bilangan konstantanya, karena ini adalah bola pejal, maka gunakan rumus 2/5 M kali R kuadrat, sehingga nilai konstantanya atau nilai K-nya adalah 2/5. Sehingga untuk K-nya kita ganti dengan 2/5. Masukkan setiap angka yang sudah diketahui atau variabel yang sudah diketahui, yaitu 2, kemudian kali dengan gravitasinya kita gunakan 10 meter per second kuadrat, hanya adalah 2 meter, kemudian dibagi dengan 1 tambah K-nya kita ganti dengan 2/5. Kita selesaikan matematikisnya sehingga mendapatkan V sama dengan akar 40 meter kuadrat per second kuadrat. Jadi kita kalikan 2 kali 10 kali 2 sehingga dapat 40 meter kuadrat per second kuadrat. Kemudian kita juga selesaikan yang 1 tambah 2/5 sehingga mendapat 7/5. Dari sini kita bisa dapatkan V-nya adalah akar dari 28,57 meter kuadrat per second kuadrat. Kita selesaikan lagi dengan mengakarkan 28,57 meter kuadrat per second kuadrat sehingga didapati hasil akhir untuk kecepatan translasi yaitu V sama dengan 5,35 meter per second. Nilai 5,35 inilah yang akan dimasukkan ke dalam rumus tadi, yaitu omega sama dengan V per R. Sehingga kalau kita masukkan nilai V translasinya, didapati omega sama dengan 5,35 meter per second dibagi dengan 0,5 meter, dapat 10,69 rad per second. Nilai-nilai dari omeganya atau nilai kecepatan sudutnya.